Baiklah, pertama-tama kita harus tahu perbedaan antara nabi dan rasul untuk memasuki bab 7 ini tentang mengimani nabi dan rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul bila nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang sekitarnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi atau hal yang lain dan berkewajiban untuk membimbing kaum yang ia tempati untuk mengikuti ajaran Allah. Nah, kita tidak tahu berapa pasti jumlah nabi dan rasul, tetapi menurut beberapa hadis jumlah nabi dan rasul sekitar 124.000 jumlahnya, dan itu terbagi menjadi beberapa rasul, dan terbagi lagi menjadi 25 rasul yang wajib untuk diketahui. Umumnya seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, kelompok atau negeri tertentu. Sebagai contoh, Nabi Lut ke kaum Sodom, Nabi Syuaib ke negeri Madian, dan lain-lain. Kebanyakan nabi di antara para rasul yang terbanyak diutus ke suatu kaum, yaitu ke kaum Bani Israel, seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Di antara keseluruhan, para nabi dalam menyampaikan wahyu mengalami banyak sekali kendala dan masalah. Di antaranya ialah mendapatkan tentangan dari kaumnya sendiri, hinaan, bahkan siksaan dari umat-umatnya. Oleh karena beratnya tugas yang diberikan oleh Allah tidak hanya memberikan wahyu tetapi juga memberikan sebuah mukjizat kepada mereka. Lanjut ke selanjutnya. Rasul-rasul dalam menjalankan kewajiban memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu menyatakan ikhtiar dan keyakinan kepada umatnya. Yang kedua, memberi batasan bagi umatnya tentang hal yang dilarang oleh Allah dan hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai perintah oleh Allah. Yang ketiga, memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya, seperti berkata benar, dapat dipercaya, mendapat janji, dan berakhlak mulia. Yang keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dapat membawa kemurkaannya. Yang kelima, mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita ghaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pahala, dosa, surga, dan neraka. Rasul sebagai utusan Allah menyampaikan risalah tauhid dan agama Islam. Selain itu, Rasul juga memiliki tugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dengan berpedoman kepada wahyu yang telah diberikan. Selain itu, Nabi dan Rasul yang pasti mendapatkan sebuah pegangan, seperti Nabi Muhammad dengan diberikan Allah Al-Quran, Nabi Isa dengan Injil, Nabi Musa dengan Taurat, dan lain-lain. Nah, untuk para nabi dan rasul selain 5 nabi yang diberikan kitab, itu mereka diberikan suhuf, yaitu sebuah lembaran-lembaran yang menjelaskan tentang pedoman yang telah ditentukan oleh Allah. Perbedaan antara kitab dan suhuf, bila suhuf itu hanya diperuntukkan
oleh satu kaum dan memiliki jangka waktu, sedangkan kitab tidak memiliki jangka waktu sampai dengan turunnya kitab kitab untuk menggantikan kitab sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya. Kita pasti tahu bahwa ada beberapa nabi yang disalahartikan oleh umatnya karena adanya penyelewengan dan perubahan oleh umatnya sendiri. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa dalam kaumnya dirubah menjadi entitas Tuhan dan dinodai martabatnya. Menurut Al-Quran, Nabi Isa adalah putra dari seorang wanita yang bernama Maryam binti Imran. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Maria sejak kecil ditempatkan di Baitul Maqdis, sebuah rumah suci tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menjelma sebagai pria dan mendatangi Maryam untuk memberikan sebuah pesan dari Allah bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan dijadikan nabi. Dengan berita ini, Maryam terkejut karena ia belum pernah disentuh menikah oleh laki-laki. Malaikat Jibril menjawab bahwa hal seperti itu adalah kehendak Allah dan itu sangatlah mudah baginya serta tidak ada yang mustahil bagi kekuasaannya. Itu diceritakan pada Quran surat Maryam ayat 19-21. Nah, tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tanda-tanda yang beriman kepada Rasul Allah, bahkan lebih mungkin dari 10. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa dari itu. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang saja, maka ia akan mendapat azab dari Allah. Quran surat Asy-Syura 20 surat nomor 26 ayat 105 sampai 122. 2. Mengimani rasul yang dikenal maupun tidak dikenal namanya. 3. Membenarkan berita-berita para rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengamalkan syariat rasul yang diutus oleh Allah. Contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, menjadikan Rasul sebagai uswah. 2. Meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan. 4. Selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Selalu tabah dan menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para Rasul. Nah, perbedaan antara ke-24 Rasul dan Nabi Muhammad. Sama-sama menjadi Rasul, tetapi ke-24 Nabi itu diutus kepada suatu kaum tertentu. Mereka menyampaikan dakwah mereka menggunakan bahasa dari kaum yang Allah suruh. Sedangkan Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat di dunia, tidak terkecuali. Baiklah, mungkin sebegitu saja presentasi dari saya. Maaf apabila saya melakukan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Ahmad Dewa Kenli Sempurna, kelas 11 Tata Boga 5, nomor absen 03. Materi yang disampaikan, materi bab 7 tentang beriman kepada Rasul Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum.